Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Yosi Indrastuti, saya CGP Angkatan 11 dari Kota Cimahi. Baik, kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Ibu Lisa yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Ibu Yosi. Ya, apa kabar hari ini Ibu Lisa? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan dulu praobservasi ya Bu, percakapan praobservasi yang bertujuan untuk nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu sudah siap dan pembelajaran menjadi lebih baik lagi begitu Bu ya. Insya Allah. Ya, baik, saya akan memulai wawancara kita ya Bu ya. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti silahkan Ibu menjawab berdasarkan berdasarkan persiapan yang sudah Ibu buat ya. Begitu. Baik, untuk pertanyaan pertama saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti apa? Iya. Baiklah Ibu Yosi, dalam pembelajaran ini saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini ya, saya akan membuat LKPD di mana nanti saya akan menyediakan beberapa gambar. Nah, anak-anak menggunting dan memasukkan ke dalam pengalaman simbol-simbol atau simbol sila Pancasila tersebut. Oh iya, baik, nanti Ibu akan mengambil pelajaran pendidikan Pancasila mungkin Bu ya. Nah, nanti temanya mungkin tentang Pancasila ya. Ya, baik. Kemudian saya akan menanyakan lagi area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama, area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah mandiri. Jadi siswa itu mampu memecahkan masalah. Mereka ketika mendapatkan masalah, apakah saya melanggar nggak aturan Pancasila, atau mereka ternyata saya melaksanakan pengamalan sila Pancasila dalam ini. Nah, kemudian yang kedua nanti dalam melatih motoriknya. Jadi dalam pembelajaran ini juga nanti akan ada siswa itu menggunting-gunting gambar. Ini untuk kelas bawah itu sangat bermanfaat sekali ya, karena nanti mereka akan melatih sensor motorik halusnya untuk menggunting, kemudian menempel dan melem. Yang ketiga, kepercayaan diri. Jadi dalam pembelajaran ini mereka lebih percaya diri lagi. Ternyata hal-hal yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita menonton video, mereka saya ternyata yang saya lakukan ini sesuai dengan pengamalan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat ataupun kelima. Begitu Bu Yosi. Baik ya, Bu Lisa sudah menjelaskan secara gamblang area pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti ketika supervisi apa Bu? Iya, baik Bu Yosi. Nah, dalam pembelajaran ini saya melakukan proyek based learning. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, pendidik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau keluaran yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dan yang keempat, memperoleh keterampilan baru. Itu yang ini ya, area perkembangan yang ingin dicapai dan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Nah, strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas seperti apa? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek, dilakukan dengan cara memberikan tugas atau proyek kepada siswa yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian siswa seperti tadi ya model pembelajaran, di sini juga siswa diajak berpikir kritis, kreatif dan pemecahan masalah. Baik Ibu. Kemudian untuk penilaiannya yang akan Ibu terapkan atau Ibu lakukan nanti bagaimana? Dalam penilaian ini yang pertama saya akan menilai sikap, bagaimana ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, sikapnya bagaimana, apakah sesuai dengan aturan-aturan di kelas. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Di sini yang akan saya nilai adalah keterampilan mereka dalam menganalisis apakah mereka bisa mengelompokkan gambar-gambar yang saya sediakan ke dalam pengamalan sila Pancasila.
Yang ketiga adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan, mereka bisa juga menyebutkan simbol-simbol sila, kemudian dan bunyi-bunyi sila Pancasila tersebut, serta dalam pengamalan sila untuk kehidupan sehari-hari. Ya baik, saya sudah menjelaskan secara gamblang tentang penilaian nanti yang akan dilakukan. Nah kemudian sasaran kelasnya ya Bu ya, Ibu mengajar kelas berapa, kemudian nanti kita akan melakukan observasi itu hari apa dan jam berapa? Oh iya, sasarannya adalah kelas 2C. Kelas 2C di fase A berarti Bu ya? Di kelas 2C fase A, jam pertama yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Oh iya baik, nanti akan dilakukan observasi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober jam ke-1 ya Bu ya. Ya baik Ibu, kiranya demikian pertanyaan dari saya sebagai coaching untuk kita sebelum melakukan observasi ya. Melakukan observasi kita ini pra dulu ya Bu ya, pra observasi. Baik Ibu Lisa, sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, tanggal 24 jam pertama. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Semoga nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin ya. Terima kasih Bu Lisa untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara atau obrolan saya dengan rekan saya Ibu Lisa sebagai langkah praobservasi sebelum kegiatan supervisi akademik di kelas. Baik, demikian hasil wawancara saya dengan rekan saya Ibu Lisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat
Ya, very good, bagus sekali. Yana, sila yang pertama. Apa? Berarti ada usahanya, Stefan. Apa, Yana? Oke, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nazma, yang kelima ya. Nazma, apa? Coba, Kodi. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak, kita sebelum sila keempat belum. Kata Dina, Dina, sila keempat apa? Oke, sila keempat kita ulang sama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berkhidmat. Oke, berarti anak-anak sudah paham dengan simbol atau lambang serta bunyi sila Pancasila. Jadi ketika kalian menemukan soal, apakah bunyi sila ketiga? Berarti apa yang diminta? Bunyinya. Apakah lambang sila ketiga Pancasila yang diminta apa? Jawabnya apa? Lambang, berarti gambarnya. Nah, ya. Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila. Yang kemarin kalian sudah bisa ya menyebutkan sila, menyebutkan simbol serta bunyi sila Pancasila. Nanti anak-anak, ketika ada pertanyaan dari luar, kan suka ada ya video-video, Melisa pernah lihat bunyi sila. Jangan sampai kalian anak sekolah tidak tahu dengan bunyi sila serta lambang sila, karena sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 2 juga itu lagi dipelajari ya. Oke, paham? Paham anak-anak? Coba Dedi ulang lagi. Kalau simbol sila kedua apa tadi? Yuk, Dedi. Jangan sampai lupa. Stefana, apa sayang? Sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh Simbolnya. Yang kelima, mengembangkan sikap tegak rasa. Dan yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke teman-teman, selanjutnya sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu yang pertama, bergotong royong dan kerja bakti. Yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan. Simbol sila Pancasila. Nah, ini ada contoh gambar berbagai macam pengamalan sila Pancasila. Kalian tugasnya apa nanti? Yang ini, ya, ini bagian yang ini aja digunting. Kemudian setelah selesai digunting, misalkan, sambil satu contoh dulu ya, anak.
nangis, nanti minta sama temennya. Main sama Tuti. Semuanya coba lihat Ravanda. Ya, mulai dari sila pertama dulu Ravanda. Sila pertama apa aja? Sila pertama adalah saling menghormati perbedaan agama, melaksanakan ibadah dan berdoa. Sila kedua, membantu teman yang terjatuh. Doa sebelum melakukan aktivitas. Bernyanyi lagu-lagu nasional. Bersikap keluargaan. Melaksanakan upacara bendera sila ketiga. Tidak membeda-bedakan teman. Sila ketiga. Tidak merendahkan suku, alat, dan budaya lain. Keempat, pemilihan ketua RT. Musyawarah bersama. Yang kelima, berlaku adil pada sesama manusia. Melakukan bakti sosial, menolong korban banjir, membantu tetangga yang kesulitan, bergotong royong dalam masyarakat. Nah, ini hasil karyaku. Terima kasih Ravanda. Sudah ada kelihatan. Pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Yasir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Bu Yasir. Kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi ya. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bu Lisa ya. Nah, sekarang kita masih pada tahap pasca observasi. Gimana nih? Ibu menilai performa ibu selama observasi kemarin. Baiklah Bu Yasi, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas ya. Mungkin hal yang namanya guru itu akan selalu mencari pembelajaran baru yang melakukan di kelas. Nah, mungkin hal-hal yang saya rasakan ketika saya melakukan pembelajaran kemarin, materi PPKN tentang ini pengamalan sila, kemudian sila dan simbol-simbol sila. Mungkin kelemahan hal yang saya rasakan ketika dalam belajar itu yang pertama ya karena saya kebetulan mengajar di kelas bawah, ya anak-anaknya masih yang dalam proses yang harus selalu kita ingatkan. Mungkin yang lebih ini kan mungkin aturan kelas, kesepakatan ya, lebih kesepakatan kelas. Nah, mungkin kesepakatan kelas itu yang harus selalu kita ingatkan ketika pembelajaran, walaupun di awal-awal mereka sudah paham kesepakatan kelas di kelas 2C. Ya, kebetulan saya di kelas 2C seperti apa, tapi ketika proses pelaksanaan kesepakatan kelas itu masih ada ketika anak-anak yang harus diingatkan, misalkan ketika guru berbicara harus mendengarkan, tapi karena rasa antusias, mungkin mereka rasa antusias yang tinggi dalam pembelajaran,
apalagi kan pembelajaran PPKN yang mungkin sangat menarik bagi mereka ya, terutama tentang sila-sila. Jadi ketika kita menyampaikan, ketika kita menyampaikan materi, mereka masih menyela atau apa, Bu, ini apa? Nah, mereka menyela dulu sebelum kita selesai berbicara. Nah, mungkin itu ya Bu Yosi ya. Mungkin yang kedua, karena di kelas bawah itu masih ada mungkin tipe anaknya ada yang kinestetik, auditorial. Nah, kemudian satu lagi nah, jadi ketika visual ya, jadi anak-anak yang visual, auditorial, mereka itu harus bisa membiasakan diri dengan tipe-tipe temannya. Contohnya ketika anak yang visual, mereka itu kan fokus, tapi mendengar temannya ada yang berbicara, nah jadi mereka itu fokusnya jadi berkurang. Nah, hal itu yang saya sampaikan di kelas, kalau teman-teman kalian itu ada bermacam-macam tipenya, jadi kita saling coba kembali lagi kepada kesepakatan kelas kita seperti apa. Jadi saling menghargai, mendengarkan teman yang berbicara. Nah, mungkin itu Bu Yesi. Iya. Betul ya Bu ya, karena di kelas bawah itu mempunyai tantangan tersendiri dalam menghadapi siswa, kemudian saat kita mengkondisikan kelas itu menjadi tantangan juga, karena kondisi anaknya memang masih perlu bimbingan ya. Begitu ya. Lalu kenapa Ibu menilai demikian? Ya karena mungkin melihat reaksi siswa, melihat reaksi siswa ya di kelas itu. Jadi karena selama ini saya kebetulan mengajarnya di kelas bawah, nah hal itu yang menjadi tantangan buat saya, apalagi mengingatkan anak-anak, karena anak-anak itu tidak cukup sekali diingatkan, tapi yang anak-anak itu harus diingatkan beberapa kali. Ketika kita mengingatkan, oh ya, kamu melanggar nggak? Ya Bu. Nah, tapi mereka akan mengulang lagi. Nah, itu merupakan proses kesabaran kita sebagai guru untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka kalau kesepakatan kelas yang kita lakukan di awal itu seperti apa. Nah, jadi harus selalu intens kita tiap pagi ketika proses belajar di tengah, di awal pembelajaran, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas itu yang harus selalu kita ulang-ulang terus, terutama bagi kelas bawah yang saya rasakan. Gitu ya Bu. Saya jadi tantangan tersendiri ya bagi kita dalam menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter tentunya, dan juga gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kita harus bisa memfasilitasi kesemuanya ya dalam pembelajaran. Ya baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya ketika kemarin observasi di kelas Bu Lisa ya. Baik, kemarin itu sebetulnya Bu Lisa sudah bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa ya. Contohnya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Secara tidak langsung itu sudah menjadi fasilitasi untuk anak-anak ya, dengan segala gaya belajarnya itu mereka jadi lebih terakomodir ya kebutuhannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk pengkondisian kelas itu memang sesuatu yang harus bisa kita lakukan secara berkesinambungan ya, terus menerus gitu ya, karena setiap hari itu anak mempunyai kebiasaan atau perilaku yang tidak bisa kita prediksi sebetulnya ya, seperti itu tidak bisa diprediksi. Nah di situ juga kita menjadi harus lebih sabar, betul tadi ya seperti kata Bu Lisa, kita harus lebih sabar, kemudian supaya pembelajaran yang kita terapkan itu bisa sampai ya ketika mereka nyaman dalam pembelajaran, kemudian terakomodir juga kebutuhan belajarnya, dan secara otomatis insya Allah mungkin ya bisa tersampaikan juga gitu ya apa yang menjadi materi dari kita, mereka juga bisa menangkapnya seperti itu ya. Ya mungkin memang karena ada perbedaannya, kalau saya mungkin di kelas atas ya, boleh saya belum pernah juga gitu ya mengajar di kelas bawah, pasti ada cerita yang berbeda nih butuhnya kita ngobrol ya seperti ini dengan teknik coaching seperti ini ya, saya menjadi lebih tahu gitu, kemudian jadi pengalaman juga buat saya seperti itu ya bisa ya.
Bagaimana pendapat Ibu nih ketika saya mengungkapkan hal seperti ini? Ya saya sangat senang sekali ya, karena saya juga sebagai seorang guru butuh penilaian dari teman. Ya, jangan merasa saya ini saya sudah sempurna gitu. Padahal yang kita lakukan itu belum tentu ya terpenuhi kebutuhan siswa. Misalkan kita mungkin saya fokusnya berbicara, ternyata ketika ada anak pembelajarannya visual, apakah saya sudah terpenuhi. Nah, dengan penilaian teman, mungkin teman itu juga sebagai sharing ya buat kita. Nah, mungkin kita bertanya apa kelemahan, kalau kelemahan kita, mungkin jangan kita tanya yang kelebihan dulu, kelemahan kita dalam mengajar itu seperti apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk kedepannya saya bisa memperbaiki lagi. Mungkin dia sih ngelihat kebutuhan anak yang auditorial belum termaksimalkan, mungkin gitu, atau ya yang visual belum sampai ke siswanya. Ketika ada penilaian dari teman-teman seperti itu, ya saya jadi merasa ada sesuatu yang baru yang bisa saya dapatkan. Ternyata saya selama ini mengajar itu ada beberapa belum sempurna yang saya rasakan. Ya baik, Bu Yusuf juga kemarin sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya, itu sangat menarik minat siswa sebetulnya ya, kalau menurut saya ya, apalagi siswa yang tipe belajarnya audiovisual itu ya itu mereka kalau lihat gambar ya, apalagi kemarin pembelajaran menggunakan ini ya media YouTube ya, mereka pasti antusias gitu ya kalau anak sekarang itu. Jadi pembelajaran tidak monoton gitu ya. Baik, kemudian kalau dari diskusi kita ini yang sudah terbayang sama Ibu Lisa, apa tindak lanjut setelah kita berbincang seperti ini? Mungkin saya butuh juga teman untuk dengan teman kombal yang lain, misalkan sharing dengan teman-teman kombal yang lain, misalkan dengan pengalaman teman-teman yang lain juga, mungkin kita bisa belajar ternyata kalau mengajar seperti ini. Nah, terutama kan karena saya mengajar kelas 2 ya, saya butuh juga dengan teman-teman guru kelas 1 biar bisa bertukar pengalaman. Kalau menghadapi anak seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin dengan sharing-sharing gitu kita bisa bisa menambah ilmu yang baru, pengalaman yang baru juga sih, menurut saya ya. Kemudian dengan teman, mungkin kemarin juga saya sempat dengan PKG guru-guru kelas di Cimahi Utara. Alhamdulillah kemarin juga saya banyak pengalaman yang saya dapatkan, bagaimana metode-metode mengajar di kelas bawah. Nah, itu sangat menarik sekali buat saya. Misalkan adanya pengelompokan siswa atau media yang sesuai dengan kebutuhan untuk kelas bawah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, tadi Bu Lisa sudah mengungkapkan ya, kemudian tujuan yang ingin dicapai nih dari Bu Lisa apa? Ya, kalau saya sebagai guru ya pasti tujuannya ingin anak-anak itu menjadi anak yang terbaik ya. Pasti semua guru itu ingin seperti itu, anaknya menjadi anak yang terbaik, yang berhasil. Kemudian materi yang disampaikan mereka bisa paham dengan apa yang kita, terus apakah media-media yang kita lakukan itu cocok nggak buat terpenuhi nggak kebutuhan mereka dengan media yang kita lakukan. Nah, kemudian mungkin saya akan mencari yang lain lagi. Misalnya sekarang kan kita lihat ya Bu Yosi ya, media TikTok itu banyak ya, guru-guru yang ini ya, guru-guru yang kreatif. Jadi kita bisa juga belajar dari sana. Nah, bagaimana cara mengajar yang menarik itu di dalam kelas, biar kita itu tidak mengajar hanya menyampaikan aja, atau tidak cuman satu arah aja antara guru ke siswa aja, tanpa melibatkan siswa, apakah siswa itu paham atau tidak. Begitu ya Bu Lisa. Memang paradigma pendidikan kita ini sudah berubah ya. Zaman dulu dan zaman sekarang itu memang berbeda ya. Kalau sekarang tuh anak-anak lebih
ini lebih merdeka untuk menentukan pendidikannya sendiri gitu ya, dari mulai dari belajar itu tadi. Jadi kita harus bisa memfasilitasi, lain halnya dengan pendidikan zaman dulu mungkin ya yang masih satu arah itu ya satu arah gitu ya, hanya dari guru saja seperti itu. Nah kalau sekarang tuh jadi kita berperan sebagai fasilitator ya, fasilitator pendidikan untuk anak-anak kita ya. Ya Bu Lisa, kalau sekiranya di rate ini ya, rencana dan tujuan tadi itu dari angka 1 sampai 10 itu Bu Lisa ada di skala nomor berapa nih? Kalau 10 saya merasa terlalu sempurna, mungkin saya hanya memberikan poin saya 8 ya, karena saya merasakan mungkin media saya masih kurang atau kurang, mungkin ada anak yang saya rasakan mungkin belum terfasilitasi dengan media-media yang saya berikan. Kemudian mungkin saya masih banyak pengalaman, walaupun mengajarnya sudah lama, tapi kan pengalaman mengajar itu harus selalu diperbaiki terus ya, karena kita belajar itu, saya pernah ingat kita mengajar itu menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak ke teknologi, maka pembelajaran yang kita lakukan di kelas juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka kan sekarang anak-anak sekarang ya, teknologi itu mereka kan sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai kita hanya berbicara ketika mereka menyampaikan, kita tidak tahu apa yang mereka jadi kita harus memasuki dunia mereka juga, biar mereka biar kita paham. Nah, dan kita juga harus terutama IT kita juga harus kita terus tingkatkan lagi. Misalkan kita ya, tadi ya kata saya Bu Yosi ya di TikTok ya, sekarang kan banyak guru-guru menyediakan fasilitas cara-cara mengajar yang menarik dengan menggunakan teknologi, memfasilitasi semua kebutuhan anak. Kemudian pembelajaran menggunakan lagu lagu kita di SD itu lebih lebih mudah dicerna ya sama anak-anak gitu ya. Kayak kemarin ya saya kan, nah itu juga salah satu itu juga saya dapatkan dari TikTok kemarin ya dari YouTube juga, menghafal pengamalan butir Pancasila simbol. Nah itu juga saya dapat dari TikTok. Kalau misalkan sila 1, kalau kita memberitahu langsung, mereka tidak akan ingat. Tapi dengan mungkin kita cara merubah dengan lagu menyanyi, karena kelas bawah itu lebih senang menyanyi, bermain ada yel-yelnya juga. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita memang harus jadi guru zaman sekarang harus berinovasi ya. Satu, kita selalu meningkatkan kompetensi diri kita, berinovasi. Kemudian kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita ini sesuai dengan zaman gitu ya. Memang begitu prinsip yang harus sekarang kita jalankan ya dalam dunia pendidikan kita. Ya baik Bu Lisa, setelah melakukan observasi dan percakapan ini ya, bagaimana perasaan Bu Lisa? Saya merasa ini banyak hal-hal baru yang saya lakukan ya, dan terutama dari Bu Lesi juga. Saya kan sering ya, kita suka sharingnya dari Bu Lesi sebagai CGP juga. Gimana nih kalau menghadapi anak ini, mungkin dengan teman-teman yang lain juga saya juga sering sharing juga. Nah mungkin perasaan saya itu lebih menjadi, ternyata mengajarnya sangat mengasihkan kalau kita menemukan hal-hal yang baru di dalam pembelajaran kita bisa memfasilitasi anak-anak misalnya dengan teknologi. Nah pasti kita jadi termotivasi terus untuk mengajar yang lebih mengasihkan. Ketika kita tahu trik dan ilmunya, insya Allah ya segala sesuatunya jadi lebih mudah ya kita terapkan. Dan mengajar itu tidak akan menjadi beban, tapi akan menjadi tantangan buat kita. Bagaimana besok kita menciptakan pengajaran yang menarik buat anak dan mencari hal-hal yang baru. Betul Bu Lisa. Baik Bu Lisa, terima kasih nih ya untuk waktunya dan obrolan kita saat ini. Semoga apa yang tadi sudah menjadi tujuan ya dan rencana Bu Lisa nih ya untuk kedepannya bisa terwujud ya Bu Lisa. Tentunya
harapan kita bersama ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, soleh dan solehah seperti itu ya, supaya dunia pendidikan kita ini juga maju gitu ya. Baik, Bu Lisa, terima kasih ya untuk waktunya ya, terima kasih juga bantuannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.